tiga pos mengatur itu dua tiga. Saya berasal dari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang politik, kelompok kepentingan, dan kaitannya dalam penerapan sila-sila Pancasila. Partai politik dan kelompok kepentingan ini sebenarnya mereka memiliki peran penting atau dua jenis organisasi yang memainkan peran penting dalam politik dan demokrasi di Indonesia. Namun keduanya memiliki tujuan, struktur, dan sistem kerja yang berbeda. Nah, yang pertama ada partai politik. Partai politik adalah orang-orang yang terorganisir dalam suatu tujuan, yakni untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara pemilihan umum. Mereka akan berusaha untuk memenangkan kursi dalam pemerintahan dan akan membuat kebijakan publik yang sesuai dengan platform dan ideologi mereka. Sedangkan kelompok kepentingan adalah orang-orang yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pemerintah sesuai dengan kepentingan mereka. Oke, dari segi strukturnya, partai politik lebih memiliki struktur yang formal dan memiliki kepemimpinan, platform, dan tujuan yang jelas. Sedangkan kelompok kepentingan mereka lebih fokus kepada satu pembahasan atau satu isu, sedangkan pemimpinnya itu dan pemimpin dan ideologinya kurang jelas. Lalu siapa saja sih yang termasuk ke dalam partai politik dan kelompok kepentingan? Yang pertama kita akan membahas partai politik. Mereka yang tergabung dalam partai politik seperti contohnya Partai PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, ataupun partai politik lainnya. Sedangkan mereka yang tergabung dalam kelompok kepentingan seperti Federasi Serikat Buruh Indonesia dan Kamar Dagang Industri Indonesia atau KADI. Kabar baik, kamu apa kabar? Baik. Ngomong-ngomong kan pesta demokrasi sudah di depan mata nih. Apakah kamu sudah yakin atau sudah menentukan siapa pilpres yang kamu pilih? Kalau aku sih netral aja, mana yang baik dan menurut hati nurani aja. Kok gitu, kamu gak update sekali? Seharusnya tuh ya kamu memilih pasangan nomor 10, karena menurut aku tuh ya bapak tuh memang dibutuhkan oleh bangsa. Selain sikapnya atau latar belakangnya, pokoknya the best ya kamu milih itu. Kalau kamu kan milih itu, kita gak temenan lagi. Kok gitu? Itu aja. Dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya partai politik dan kelompok kepentingan ini mereka saling dibutuhkan atau saling memegang peran yang dominan dalam politik dan demokrasi di Indonesia. Tetapi pada pesta demokrasi banyak dari mereka yang seakan saling menjatuhkan, saling merendahkan, atau lebih menganggap bahwa partai mereka lebih baik, lebih sempurna dari yang lainnya. Dapat kita ambil pelajaran dari sila Pancasila, diantaranya sila keadilan, sila kemusyawaratan, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama di mana sila persatuan, di mana semua partai politik yang kelompok kepentingan itu sama, yakni harus bersatu. Jangan mentang-mentang karena ada pesta demokrasi, jangan mentang-mentang ada pemilu kita saling pecah belah. Seharusnya kita saling merangkul demi majunya Indonesia. Yang kedua yaitu sila permusyawaratan, di mana kita semua harus menghargai perbedaan, harus menghargai pendapat orang lain. Jangan pendapat kita saja yang diutamakan, kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang paling penting ini ada keadilan yang beradab, di mana adab di sini memang dibutuhkan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling mencemoohkan. Mari kita saling merangkul untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Terdapat kaitan antara partai politik dan kelompok kepentingan dalam penerapan nilai Pancasila di Indonesia. Yang pertama, sarana menyalurkan aspirasi masyarakat. Partai politik dan kelompok kepentingan merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait berbagai isu dan kepentingan. Yang kedua, memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita bangsa.
Partai politik dan kelompok kepentingan memiliki peran dalam memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, seperti mewujudkan nilai keadilan sosial, persatuan, kesatuan, serta kehidupan yang bermartabat. Yang ketiga, menjaga ideologi Pancasila. Sebagai pilar demokrasi, partai politik dan kelompok kepentingan harus berkomitmen untuk menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam setiap aktivitas, termasuk dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Partai politik dan kelompok kepentingan harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing, partai politik dan kelompok kepentingan harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, partai politik dan kelompok kepentingan memiliki peran penting dalam menjaga, menegakkan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Setelah sama-sama kita bahas bahwa dapat kita ambil pelajaran bahwa semua aspek yang ada di kehidupan kita ini memanglah berdasarkan asas-asas Pancasila seperti keadilan, persatuan, dan kemusyawaratan. Mari kita saling merangkul demi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Dadah.